5, 4, 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Rey, channel dimana kamu dapat menemukan materi seputar sejarah dan info informasi tentang sejarah hanya di RK Sejarah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, jangan lupa untuk aktifkan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan subscribe kamu telah ikut membantu channel ini untuk berkembang lebih baik, dan kamu tidak akan pernah ketinggalan info terbaru dari RK Sejarah. Dan apabila menurut kamu video-video yang ada pada channel ini cukup menarik untuk diperbincangkan, jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial yang kamu miliki, supaya teman-teman kamu dapat mengetahui apa yang sudah kamu ketahui dari RK Sejarah. Oke, baik, lanjut. Siapkan dulu secangkir kopi agar kamu tidak mengantuk pada pembahasan kali ini. Oke, baik ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada periode demokrasi liberal, yaitu antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, seperti apa pembahasan selengkapnya? Jangan coba-coba skip video ini agar kamu tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya dan mengapa disebut sebagai masa demokrasi liberal. Ya, demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang mengutamakan kebebasan individu dalam setiap pengambilan keputusan dalam sebuah pemerintahan. Umumnya, demokrasi liberal ini banyak digunakan oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Adapun yang menjadi ciri utama dari demokrasi liberal adalah di mana sistem pemerintahan ini menggunakan sistem parlementer untuk menjalankan pemerintahannya dan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Lantas bagaimana awal masa demokrasi liberal di Indonesia? Demokrasi liberal di Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950, yaitu setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan dalam konstitusi dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara adalah latar belakang utama lahirnya demokrasi liberal di Indonesia. Masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan banyaknya partai-partai politik yang muncul dan bersaing dalam memperebutkan kekuasaan di dalam pemerintahan. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya demokrasi liberal ini adalah sebuah demokrasi yang bebas yang mengikuti pola sistem demokrasi barat. Nah, pada waktu itu Indonesia mencoba untuk memakai sistem demokrasi ini guna menampung seluruh aspirasi rakyat Indonesia yang pada waktu itu terkotak-kotak oleh berbagai macam ideologi dan kepentingan agar dapat lebih teratur dan terkoordinir. Selanjutnya, bagaimana latar belakang lahirnya masa demokrasi liberal di Indonesia? Jadi sebenarnya demokrasi liberal di Indonesia itu disebabkan oleh karena pada waktu itu bangsa Indonesia sedang mencari undang-undang pengganti Undang-Undang 1945 yang belum berhasil dirumuskan. Pasca berubahnya Indonesia dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menginginkan kembali Indonesia menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka dianggap perlu mengganti Undang-Undang Dasar yang lama yang dicetuskan pada tahun 1945 menjadi undang-undang yang lebih sempurna dan kokoh untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi proses ini tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat. Oleh sebab itu, pasca kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, digunakanlah Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah masalah sistem pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, pada awal kemerdekaan Indonesia menerapkan sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi karena pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kondisi politik dan keamanan negara yang sangat tidak stabil menyebabkan para tokoh dan elit pemerintahan berusaha untuk membagi kekuasaan agar pada saat presiden berhalangan atau tidak bisa melaksanakan pemerintahan, maka masih tetap ada orang yang dapat menjalankan pemerintahan. Seperti yang kita ketahui pada masa awal pemerintahan, Presiden Soekarno dan Hatta sebagai wakil presiden pernah diculik dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena hal tertentu yang menyebabkan pada waktu itu pemerintahan tidak dapat berjalan maksimal. Sehingga dibentuklah pemerintahan darurat atau PDRI
yang berada di Bukit Tinggi. Menyikapi hal tersebut, maka dibentuklah sistem parlemen guna membagi kekuasaan apabila presiden berhalangan dalam melaksanakan pemerintahannya. Selain itu, sistem parlemen ini juga dianggap dapat menampung aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi sentralistik dalam pengambilan keputusan guna menentukan nasib kehidupan bangsa ini. Oleh sebab itu, maka dipilihlah sistem parlementer di mana seorang Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada presiden. Pada masa demokrasi liberal, tercatat sebanyak 7 kali pergantian kabinet dalam periode 1950 sampai dengan 1959. Hal ini merupakan satu dinamika politik yang sangat-sangat luar biasa, karena pada masa ini terjadi pergantian kabinet yang cukup banyak yang menyebabkan stabilitas politik dan keamanan nasional juga sempat terganggu. Kemudian yang ketiga adalah masalah kepartaian, di mana pada masa ini diterapkannya sistem multipartai yang kemudian menimbulkan sebuah masalah, yaitu persaingan antar partai politik dalam pemerintahan yang menyebabkan kabinet-kabinet tadi silih berganti. Akibatnya, stabilitas politik juga menjadi terganggu. Nah, selanjutnya, bagaimana perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal? Perkembangan politik kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dapat kita lihat dari pelaksanaan pemerintahan pada masa demokrasi liberal itu sendiri. Diawali dengan Kabinet Nasir yang dimulai pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Beliau merupakan tokoh dari Partai Masyumi, yang kemudian kabinet ini merupakan koalisi dari Partai Masyumi dan PNI. Adapun yang menjadi program kerja dan prioritas dari Kabinet Nasir adalah yang pertama meningkatkan usaha keamanan dan ketertiban nasional. Yang kedua meningkatkan konsolidasi politik dan berusaha untuk menyempurnakan susunan dalam pemerintahan. Yang ketiga menyempurnakan organisasi dan angkatan perang yang sudah terbentuk untuk menjadi angkatan perang yang lebih profesional. Yang keempat adalah mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat yang pada waktu itu masih dalam keadaan sangat memprihatinkan. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Adapun kendala yang dihadapi oleh kabinet ini pada masa jabatannya adalah terjadinya pemberontakan di berbagai daerah seperti pemberontakan DITI, APRA, Andi Ajis, dan RMS yang menyebabkan jalannya pemerintahan menjadi tersendat. Selanjutnya adalah masa kabinet Sukiman yang mulai berjalan pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari Partai Masyumi dan PNI. Adapun yang menjadi prioritas utama dari kabinet ini adalah mengutamakan keamanan dan ketertiban sama seperti pada Kabinet Nasir. Kemudian berusaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan para petani. Mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan berupaya untuk menyelesaikan masalah Irian Barat yang belum selesai-selesai. Dan yang terakhir adalah menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian konflik di antara para buruh. Meskipun programnya sudah sangat bagus, akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman. Antaranya adalah adanya tudingan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Merle Kohran terkait dengan perjanjian MSA atau Mutual Security Act, di mana pada waktu itu Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan politik luar negeri bebas aktif karena Indonesia terlalu condong kepada Amerika. Akibatnya muncul mosi tidak percaya di kalangan parlemen yang menyebabkan kabinet ini terpaksa harus mundur. Ditambah lagi dengan hubungan dengan angkatan perang yang kurang harmonis dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di daerah. Selanjutnya adalah masa Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo mulai bekerja sejak tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo ini dipimpin oleh Wilopo sendiri sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari Partai Masyumi, PNI, dan Partai Sosialis Indonesia. Adapun yang menjadi program kerja kabinet ini adalah menyelenggarakan pemilu dalam waktu yang singkat untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, pemulihan stabilitas keamanan negara,
penyelesaian hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Sama seperti kabinet sebelumnya, kabinet ini juga tidak bisa berjalan dengan mulus karena masih banyak kendala yang harus mereka hadapi. Di antaranya adalah krisis ekonomi dan defisit kas negara yang menyebabkan Indonesia sangat-sangat tidak memungkinkan untuk membangun perekonomian pada waktu itu. Ditambah lagi dengan gangguan keamanan dari munculnya gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah yang masih belum terselesaikan dari masa kabinet sebelumnya. Selain itu, terjadinya ketimpangan perekonomian dan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa juga menyebabkan terjadinya sentimen-sentimen kedaerahan sehingga kabinet ini sulit untuk melaksanakan kebijakannya. Tambah lagi dengan konflik internal di dalam tubuh TNI yang menyebabkan kabinet ini sulit untuk melaksanakan dan memerintahkan aparat keamanan dalam mengatasi masalah yang ada di luar Jawa. Dan yang terakhir adalah terjadinya peristiwa Tanjung Merawa, di mana terjadi konflik antara aparat keamanan dengan para petani yang menyebabkan terjadinya mosi tidak percaya dari Serikat Petani Indonesia terhadap kabinet ini. Akibatnya kabinet tersebut harus mundur dan digantikan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet Ali Sastroamidjojo atau kabinet Ali Wongso yang pertama mulai menjabat sejak tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dan Wongso Negoro sebagai Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari banyak partai, yaitu antara lain adalah Partai Nasional Indonesia, Partai NU, Partai Indonesia Raya, PSII, dan Partai Buruh. Akan tetapi dalam koalisi kabinet kali ini, pertama kalinya terjadi perpecahan yang menyebabkan Partai Masyumi keluar dari koalisi partai dan menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Adapun menjadi program kerja dari kabinet Ali yang pertama ini adalah yang pertama untuk meningkatkan keamanan dan kemakmuran rakyat. Kemudian berusaha untuk melaksanakan pemilu secepatnya. Kemudian yang ketiga adalah melanjutkan usaha bangsa Indonesia dalam pembebasan Irian Barat, melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif, peninjauan kembali hasil persetujuan KMB, dan yang terakhir adalah penyelesaian konflik politik. Adapun capaian kerja yang diperoleh oleh kabinet Ali yang pertama ini adalah kabinet ini berhasil merampungkan persiapan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1955. Kemudian kabinet ini juga sukses dalam menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menjadi dasar pergerakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Akan tetapi meskipun capaian kerjanya sudah sangat cukup bagus, tetapi masih tetap ada kendala yang dihadapi oleh kabinet ini. Yang pertama adalah gerakan separatis di berbagai daerah yang tak kunjung selesai dan masih tetap ada, sehingga menyebabkan gangguan-gangguan keamanan yang menyebabkan kondisi politik menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan konflik internal TNI yang menyebabkan kabinet ini tidak dapat berkoordinasi dengan baik dengan aparat keamanan pada waktu itu, sehingga sulit untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di berbagai daerah. Dan juga masalah korupsi dan inflasi keuangan yang memperparah keadaan ekonomi Indonesia pada waktu itu. Tambah lagi dengan konflik antar partai politik yang semakin meruncing, menyebabkan koordinasi dan konsolidasi politik di dalam kabinet Ali pertama ini mendapatkan gangguan. Dan pada akhirnya kabinet ini pun harus menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap yang dilantik pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dominasi oleh Partai Masyumi. Bisa dikatakan kabinet ini adalah kabinet Masyumi. Dan untuk pertama kalinya dalam kabinet ini PNI keluar sebagai partai oposisi. Adapun yang menjadi program kerja kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah yang pertama adalah mengembalikan wibawa pemerintah di mata TNI, terutama Angkatan Darat dan rakyat Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa kabinet-kabinet sebelumnya terjadi kerenggangan antara pemerintah pusat dengan aparat keamanan, terutama TNI Angkatan Darat, dan juga kepada rakyat Indonesia. Kabinet Burhanuddin Harahap berupaya untuk mengembalikan wibawa tersebut supaya lebih memudahkan koordinasi dalam mengatasi masalah-masalah di berbagai daerah. Kemudian, program kerja yang selanjutnya adalah
melaksanakan pemilu atau pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dilaksanakan pada tahun 1955. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang selanjutnya adalah melanjutkan perjuangan dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan yang terakhir, melanjutkan politik kerjasama Asia Afrika sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Adapun capaian kerja yang diperoleh oleh kabinet ini adalah, yang pertama, kabinet ini sukses melaksanakan pemilu pada tahun 1955. Pemilu 1955 merupakan salah satu awal demokrasi Indonesia, di mana pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dalam sejarah pelaksanaan pemilu di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Kabinet Burhanuddin berhasil membubarkan Uni Indonesia Belanda yang terbentuk sejak masa Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, kabinet ini berhasil membangun kembali hubungan antara pemerintah dengan Angkatan Darat dan menciptakan hubungan yang sangat harmonis. Dan yang terakhir adalah, kabinet ini berhasil melakukan pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat-pejabat tinggi yang terlibat korupsi bersama dengan polisi militer. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro yang kedua. Pasca pelaksanaan pemilu 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap kemudian menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno, dan pada tanggal 20 Maret 1956, Kabinet Ali Sastro Amidjojo yang kedua dilantik untuk menjalankan roda pemerintahan dan bertahan hingga 4 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Amidjojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari 3 partai besar pemenang pemilu 1955, yaitu PNI, NU, dan Masyumi. Adapun yang menjadi program kerja dari kabinet ini adalah melanjutkan perjuangan pengembalian Irian Barat yang masih belum juga selesai, kemudian berupaya untuk membatalkan seluruh isi perjanjian KMB, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan perbaikan nasib kaum buruh serta pegawai, juga menyehatkan perimbangan keuangan negara yang sedang kacau, perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan melakukan nasionalisasi di berbagai daerah terhadap perusahaan-perusahaan kolonial, kemudian menetapkan rencana pembangunan 5 tahun untuk meletakkan dasar perekonomian Indonesia, melakukan pemulihan keamanan ketertiban pasca terjadinya gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah, dan yang terakhir adalah menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif guna mendapatkan dukungan terhadap perjuangan pembebasan Irian Barat. Adapun capaian kerja yang diperoleh Kabinet Ali yang kedua ini adalah, yaitu berhasil membatalkan isi perjanjian Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tahun 1949 secara keseluruhan. Dengan batalnya hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, maka secara hukum Indonesia tidak memiliki keterikatan apapun terhadap kerajaan Belanda, terutama dalam hal finansial ekonomi. Meskipun capaian kerjanya sudah cukup baik, kabinet ini juga memiliki berbagai kendala yang menyebabkan kinerja kabinet menjadi tidak maksimal. Di antaranya adalah pada masa kabinet ini terjadi sentimen anti Cina di masyarakat. Hal ini tidak pelak dari kebijakan politik ekonomi Alibaba yang diterapkan oleh kabinet Ali yang kedua ini, menyebabkan terjadinya reaksi masyarakat untuk membenci para pengusaha Tionghoa yang dianggap atau dicap buruk karena mereka lebih mampu dan mengambil keuntungan dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh kabinet Ali yang kedua ini. Selanjutnya, munculnya gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi yang menyebabkan kabinet ini juga mengalami gangguan dalam keamanan politik sehingga menyulitkan hubungan antara pusat dan daerah. Ditambah dengan krisis ekonomi dan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah menyebabkan kabinet ini harus pada akhirnya mundur dan menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Ditambah lagi dengan konflik antara Partai Masyumi dan PNI di dalam kabinet sehingga terjadi perpecahan yang menyebabkan kabinet ini tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Selanjutnya, Kabinet Juanda. Kabinet Juanda mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Kabinetnya kabinet terakhir dalam masa demokrasi liberal. Sebagai Perdana Menteri, Insinyur Haji Juanda Kertawijaya diangkat sebagai pucuk pimpinan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Insinyur Haji Juanda merupakan salah satu Perdana Menteri yang merupakan menteri aktif selama masa periode pemerintahan demokrasi liberal. Sejak masa Kabinet Nasir, Insinyur Haji Juanda merupakan menteri yang terlibat dalam urusan pemerintahan hingga pada akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini merupakan koalisi dari berbagai macam partai politik dan di dalam kabinet ini terdapat para ahli di bidangnya sehingga kabinet disebut sebagai Jaken Kabinet ataupun Kabinet Karya. Adapun yang menjadi program kerja dari Kabinet Juanda ini disebut dengan Pancakarya, yaitu yang pertama adalah pembentukan Dewan Nasional, yang kedua melakukan normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan yang terakhir adalah mempercepat proses pembangunan. Adapun pencapaian kerja yang paling gemilang pada masa kabinet ini adalah Kabinet Juanda berhasil melaksanakan Deklarasi Juanda, yaitu upaya bangsa Indonesia dalam menegakkan kedaulatan NKRI dan memperbaharui batas-batas teritorial yang pernah dibuat sejak zaman kolonial yang dianggap masih sangat merugikan bangsa Indonesia. Dan akhirnya berdasarkan Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia menjadi semakin luas, terutama wilayah perairannya. Meskipun demikian, kabinet ini juga tidak luput dari kendala dan berbagai masalah yang dihadapinya. Yang pertama adalah terjadinya pergolakan di daerah yang menghambat hubungan pusat dengan daerah. Kemudian adanya upaya kudeta terhadap kekuasaan presiden yang menyebabkan terjadinya krisis dalam politik Indonesia. Dan yang terakhir adalah ketidakstabilan kondisi politik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan, yang pada akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan Dewan Konstituante, kemudian mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara untuk menggantikan parlemen yang sudah terbentuk sejak pemilu 1955. Nah, maka sejak saat itu berakhirlah masa demokrasi liberal di Indonesia dan masuk ke babakan yang baru, yaitu masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, bagaimana perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal? Nah, adapun yang menjadi latar belakang masalah perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal dapat kita lihat dari upaya bangsa Indonesia dalam mencari sistem ekonomi nasional yang masih belum menemukan titik terang, karena hingga sampai masa demokrasi liberal masuk dan dilaksanakan Indonesia masih tetap menggunakan sistem ekonomi kolonial buatan Belanda. Kemudian yang kedua, Indonesia berupaya untuk merubah sistem ekonomi warisan kolonial, di mana pada waktu itu ekonomi Indonesia didominasi oleh perusahaan asing dan digerakkan oleh para pengusaha yang berasal dari kalangan etnik Tionghoa atau Cina. Kemudian yang ketiga adalah upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pembangunan bagi seluruh Indonesia. Inilah semua yang menjadi latar belakang dasar perkembangan kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal, yang pada akhirnya memunculkan berbagai macam pemikiran-pemikiran ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian bangsa menjadi lebih baik dan keluar dari belenggu penjajahan ekonomi kolonial. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal dapat kita lihat dari berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi liberal itu sendiri. Kebijakan ekonomi yang pertama diterapkan adalah kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin. Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara, yaitu Menteri Keuangan pada periode Republik Indonesia Serikat, di mana dalam kebijakannya Syafruddin mengeluarkan kebijakan untuk memotong nilai mata uang atau sharing guna untuk menanggulangi masalah defisit anggaran yang pada waktu itu sudah mencapai 5,1 miliar rupiah diakibatkan karena utang Indonesia terhadap kerajaan Belanda. Selain itu, kebijakan ini digunakan untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Pasca kembalinya Belanda ke Indonesia, pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masih terdapat banyak uang-uang asing yang beredar di kalangan masyarakat. Di antaranya adalah uang nica dan mata uang gulden yang dikeluarkan oleh The Japas Bank. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan lajunya inflasi yang terjadi yang menyebabkan harga barang sangat melambung tinggi sementara nilai mata uang tidak memiliki harga. Adapun dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Syafruddin ini antara lain pemerintah berhasil mengurangi jumlah peredaran mata uang asing di masyarakat dan menggantikannya secara perlahan dengan mata uang Indonesia atau rupiah. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat baik meskipun tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, Gerakan Benteng. Gerakan Benteng ini dicetuskan oleh Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Nasir, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro Joyo Hadikusumo ini adalah bapaknya dari Prabowo Subianto.
Adapun kebijakan dari Gerakan Benteng ini adalah berupaya untuk menumbuhkan pengusaha Indonesia melalui pinjaman modal atau kredit. Tujuannya adalah agar mampu bersaing dengan para pengusaha asing. Diharapkan muncullah pengusaha-pengusaha dari Indonesia yang mampu menjadi pelaku eksportir dan importir untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan hanya bergantung pada para pengusaha asing. Adapun dampak yang dihasilkan dari kebijakan Gerakan Benteng ini adalah banyak pengusaha pribumi yang tidak mampu atau belum mampu bersaing dengan para pengusaha asing. Hal ini disebabkan karena mental bangsa Indonesia pada waktu itu belum terbentuk, mental pengusaha masih mental bangsa yang terjajah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak maksimal. Banyak pengusaha yang menyalahgunakan modal yang diberikan dengan tujuan hal-hal yang tidak baik, bahkan menyerahkan lisensi izin yang diberikan oleh pemerintah kepada rekanannya sendiri yang berasal dari kalangan etnis Tionghoa. Selain itu, kebijakan pemberian lisensi kredit yang tidak tepat sasaran juga menjadi salah satu penyebab kegagalan kebijakan Gerakan Benteng ini. Dan pada akhirnya kebijakan ini menimbulkan masalah baru, yaitu terjadinya defisit dalam anggaran pemerintahan. Selanjutnya, kebijakan melakukan nasionalisasi The Japas Bank. Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri Keuangan pada masa Kabinet Sukiman, yaitu Mr. Yusuf Wibisono. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjalankan kebijakan ekonomi moneter. Seperti yang kita ketahui bahwasanya The Japas Bank adalah bank sentral yang bertugas untuk mengelola atau mengatur jalannya ekonomi moneter pada masa kolonial Belanda. Setelah masa era kemerdekaan, The Japas Bank masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai bank sentral, sehingga menyulitkan pemerintah pada waktu itu untuk mengendalikan kebijakan ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, ide untuk melakukan nasionalisasi terhadap The Japas Bank adalah salah satu langkah yang sangat baik guna mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada waktu itu. Dan dampak yang dihasilkan cukup bagus. Pada akhirnya pemerintah mampu mengatur kebijakan perekonomian dan moneter Indonesia dengan mengatur peredaran uang yang terdapat di masyarakat. Selain itu, dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut adalah semakin menurunnya biaya kegiatan ekspor terhadap barang-barang yang dikirim ke luar dari Indonesia. Dan yang terakhir adalah kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan negara yang cukup signifikan, sehingga kondisi keuangan Indonesia kembali menjadi stabil. Dan Japas Bank ini kemudian berubah menjadi Bank Indonesia atau Bank Sentral saat ini yang mengatur kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, kebijakan sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali yang pertama, yaitu Ishak Cokro Hadisuryo. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan pengusaha dari kerjasama antara pengusaha pribumi atau yang disebut dengan Ali dan pengusaha Tionghoa atau Cina yang disebut dengan Baba. Dalam kebijakan ini, para pengusaha Cina atau Tionghoa diwajibkan untuk memberikan pelatihan kepada para pengusaha pribumi melalui kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagai imbalannya, para pengusaha Tionghoa atau Cina akan diberikan imbalan berupa sebuah lisensi dan bantuan kredit dari pemerintah. Adapun dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan perusahaan-perusahaan swasta yang bersifat nasional dan bank swasta nasional di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan ini tidak dapat berjalan secara maksimal disebabkan karena mentalitas para pengusaha pribumi yang belum siap untuk bersaing dengan para pengusaha Cina atau pengusaha asing, sehingga perusahaan hasil dari kerjasama yang tumbuh lebih banyak didominasi oleh para pengusaha yang berasal dari keturunan Cina atau Tionghoa. Kebijakan selanjutnya adalah pembatalan persetujuan finansial ekonomi hasil konferensi meja bundar. Kebijakan ini diambil pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, di mana pada waktu itu Dr. Ida Ana Agung Gede Agung sebagai Menteri Luar Negeri ditunjuk sebagai perwakilan delegasi Indonesia untuk merundingkan pembatalan persetujuan finansial ekonomi hasil KMB ke negara Belanda. Adapun faktor penyebab pembatalan persetujuan finansial ekonomi hasil KMB ini adalah karena utang yang dibebankan oleh Belanda kepada Indonesia pasca KMB terlalu memberatkan bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya Indonesia berhasil membatalkan persetujuan tersebut dan keluar dari Uni Indonesia Belanda. Adapun hubungan finansial ekonomi Indonesia dan Belanda dibentuk atas dasar hubungan bilateral dan tidak mengikat oleh satu perjanjian apapun. Dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini antara lain, yang pertama adalah banyaknya pengusaha Belanda yang menjual asetnya di Indonesia. Kemudian terjadinya proses peralihan dari perusahaan-perusahaan asing kepada perusahaan-perusahaan nasional. Akan tetapi di sisi lain, para pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih dan mengelola perusahaan asing yang sudah dinasionalisasi oleh negara Indonesia pada waktu itu. Kebijakan selanjutnya adalah rencana pembangunan 5 tahun. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, sudah dicanangkan rencana pembangunan 5 tahun guna
menyiapkan pembangunan secara bertahap dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai Ketua Perancang Pembangunan Nasional, ditunjuklah Insinyur Juanda untuk melaksanakan tugas tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong munculnya kegiatan industri besar dan perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum pada sektor jasa di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong masuknya investasi modal pada sektor swasta untuk mengelola sumber daya yang ada di seluruh Indonesia. Akan tetapi, program ini tidak dapat berjalan dengan baik karena kondisi perekonomian Indonesia yang pada waktu itu masih terpuruk, sehingga modal yang digunakan untuk rencana pembangunan tersebut tidak dapat disetujui. Selanjutnya adalah Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Kebijakan ini direncanakan pada masa Kabinet Juanda yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah pusat dan daerah dalam segi pembangunan. Kebijakan diawali dengan pemberian otonomi terhadap daerah luar Jawa guna meningkatkan pembangunan di berbagai daerah. Akan tetapi, muncul kendala baru dalam kebijakan ini, yaitu pemerintah kesulitan dalam menentukan skala prioritas yang menjadi kendala dari program kebijakan tersebut. Kebijakan ini tidak dapat berjalan karena kondisi keamanan politik terganggu akibat munculnya gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia. Oke, itulah tadi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Satu quote dari RK Sejarah untuk video kali ini. Keberhasilan suatu pemerintahan dalam membangun perekonomian tidak hanya diukur dari tingginya gedung perkantoran yang mencakar langit, melainkan sampai sejauh mana negara mampu mengatasi ketimpangan ekonomi yang mencolok dan terlihat di antara gedung-gedung pencakar langit tersebut. Sampai di sini dulu materi kita tentang kehidupan ekonomi dan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang sudah menontonnya sampai selesai. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk share video ini apabila menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.